Fauzan gimana? Alhamdulillah. Ya, akhirnya walaupun sering ke Bogor susah ketemu, akhirnya ketemunya online. Online dulu. Sebelum kita mulai sesi talk show ringannya ini, Bu Tutus selaku Kaprodi dari manajemen akan membuka dulu, Mas Fauzan. Oke. Pada Bu Tutus, dipersilakan bisa memberi sambutan dulu untuk acara seminar kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore semuanya ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ke-23 ya. Insya Allah ke-23 ini Allah masih kasih banyak pada kita kesehatan gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allahnya ridho ya terhadap apa yang sudah kita lakukan, puasa kita juga diterima kan gitu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Fauzan, tapi ini masih muda jadi Mas Fauzan katanya gitu ya. Oke, Fauzan, salam kenal dari saya. Senang sekali bertemu dengan Mas Fauzan ya. Terima kasih atas kesediaan Mas Fauzan untuk bisa berbagi ilmunya, sharing dengan adik-adik mahasiswa di sini. Mudah-mudahan apa yang Mas Fauzan sampaikan itu bisa memberikan inspirasi untuk mahasiswa untuk melakukan hal yang terbaik terkait dengan bisnis ini. Adapun tujuan dari manajemen D ini memang pada dasarnya Prodi melakukan ini adalah untuk menambah wawasan ya pengetahuan mahasiswa kita yang memang ini ilmunya sangat luar biasa ya. Jadi harapannya sih nanti pada saat ada pemaparan dari Mas Fauzan ini adik-adik tolong disimak baik-baik. Ya, ilmunya dicuri sebanyak-banyaknya gitu kan. Kira-kira apa saja yang menjadi kunci-kunci keberhasilan beliau gitu. Tanpa menghormati rasa hormat, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf juga, minta maaf juga nih kalau seandainya nanti atas sambutan ini banyak sekali kekurangan misalkan itu dari kita, mohon dimaafkan ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai waktu yang sudah ditentukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Tutus, terima kasih banyak atas sambutannya dan sudah berkesempatan join di acara manajemen D sore hari ini. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Tutus ya, Mas Fauzan, bahwa kita setiap semester Prodi Manajemen mengadakan acara manajemen D, yaitu seminar yang mendatangkan kalangan profesional atau pebisnis dari luar supaya bisa sharing dan berbagi knowledge untuk teman-teman mahasiswa di sini. Karena keadaannya kita sedang dalam masa PSBB seperti ini, jadi saat ini kita keadaan offline dan jumlah peserta mungkin kurang lebih sekitar 100 mahasiswa. Dan peserta manajemen D seminar sore hari ini tadi adalah mahasiswa semester 2 yang sedang mengambil mata kuliah e-bisnis, Mas Fauzan. Mata kuliah e-bisnis. Jadi memang di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan ada rencananya akan membuka jurusan baru digital bisnis, Mas Fauzan. Dan ada beberapa mata kuliah yang sudah mulai di-adopt ke jurusan manajemen terkait yang berhubungan dengan bisnis digital. Sebelumnya ada mata kuliah e-commerce, ada mata kuliah data mining, dan yang terbaru adalah mata kuliah e-business. Jadi mata kuliah ini pertama kali mata kuliah di semester ini, dan peserta mahasiswa sekarang juga adalah mahasiswa pertama yang mengambil mata kuliah e-business ini, Mas Fauzan. Jadi memang kita perlu banyak insight, perlu banyak knowledge lagi dari kalangan praktisi mungkin para pelaku di dunia digital bisnis ini untuk bisa sharing di kelas manajemen ini. Kira-kira begitu, Mas Fauzan. Dan Pak Ari, mungkin supaya teman-teman kita, mahasiswa kita yang lain bisa fokus dan serius, selain mereka diharapkan memberikan pertanyaan yang oke nanti di sesi tanya jawab, mungkin kita bisa kasih tugas membuat resume kali, Mas Ari ya. Oke, baik, terima kasih Mas Adit, ya Mas Fauzan. Saya sebetulnya nggak boleh ikutan ngomong nih karena hostnya Pak Adit. Cuman tadi kita sempat
ngariung sedikit gitu ya kalau kata orang Sunda. Rupanya memang banyak sekali tugas yang saat ini diberikan oleh dosen nih selama online gitu ya. Jadi belum mulai udah banyak yang berkeluh kesah gitu. Mungkin optional Pak Adit kalau boleh saya usul, kalau seandainya mau bikin resume juga boleh. Tapi kalau saya yang pasti untuk mahasiswa dan mahasiswi kelas saya, materi yang disampaikan Pak Fauzan ini pasti daging semua ya. Bahkan sebagian mungkin nanti udah jadi rendang, udah bukan daging lagi. Jadi itu nanti pasti saya keluarkan dalam soal UAS ya. Jadi memang pertemuan hari ini adalah pertemuan pengganti mata kuliah kita di minggu ini. Jadi saya akan full time mengikuti materinya Mas Fauzan karena untuk memvalidasi juga supaya nanti bisa jadi bahan pertanyaan ya untuk UAS ya. Dan saya setuju dengan Pak Adit, teman-teman semua, baik kelasnya Pak Adit maupun kelas saya, silakan ajukan pertanyaan. Kalau kalian kurang nyaman untuk menyampaikan secara langsung, ada pilihan chat di bawah, silakan di drop saja pertanyaan. Saya yakin bisa dimakan semua nih sama Mas Fauzan. Itu aja mungkin Mas Fauzan. Thank you. Siap, Terima kasih ya. Oke, baik Mas Ari. Thank you Mas Ari. Ya, ide bagus Mas Ari ya. Jadi kalau tidak resume mungkin bisa tambahkan di soal ujian nanti. Kita masukkan dari materi seminar sore hari ini. Baik, jadi untuk seminar sore hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, kira-kira setengah jam pertama atau 20 menit sampai 30 menit pertama, saya diskusi tanya jawab dengan Mas Fauzan, kemudian setengah jam berikutnya nanti rekan-rekan di sini peserta seminar mahasiswa silakan bisa mengajukan pertanyaan kepada Mas Fauzan. Memang baiknya pada menu chat room, silakan dapat pertanyaan akan kita bacakan dan dijawab oleh Mas Fauzan. Kira-kira seperti itu sesi yang akan dibagi di seminar sore hari ini. Jadi ada sesi talk show dulu atau tanya jawab dulu antara saya dan Mas Fauzan. Rekan-rekan bisa menyimak dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari mahasiswa yang sore hari sudah join di acara seminar ini. Baik, sebelumnya kita perlu kenal lebih jauh dulu tentang profil dari Mas Fauzan Faisal. Kepada host kita, silakan bisa ditampilkan dulu CV dari Mas Fauzan Faisal. CV bisa ditampilkan mungkin di sini. Kita screen share. Kebetulan dari prodi kita namanya Adit juga nih ya. Jadi Adit ketemu Adit nih. Ini jeruk minum jeruk nih. Silakan Mas Adit, Mas Adit prodi. Mas Adit silakan di-share CV-nya, CV dari Mas Fauzan. Baik, ya jadi Mas Fauzan kan sekarang ada di project digital Amuba ya. Ya. Mungkin sebelumnya Mas Fauzan sebagai CEO di sini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan di sini sebenarnya proyek apa sih digital Amuba ini yang kalau dibaca dari penjelasan Kak Fauzan sebelumnya via chat saya, ini semacam lab inovasi untuk anak-anak muda yang membuat startup, kira-kira seperti itu Kak Mas Fauzan ya. Tapi kita perlu penjelasan lebih jauh mengenai apa sebenarnya digital Amuba dan Mas Fauzan sih sebagai CEO seperti apa perannya dan sebagainya. Bisa dipersilakan Mas Fauzan untuk menjelaskan atau menceritakan tentang digital Amuba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya kepada rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi ya dan Manajemen di Pakuan. Apa digital Amuba? Basically itu pekerjaannya Telkom ya. Jadi saya ini karyawan Telkom. So it's cuma masalah pekerjaan karyawan, tapi kemudian jadi sesuatu yang bombastis. Kenapa? Latar belakangnya sederhana, bahwa Telkom kelabakan dengan adanya startup digital baru. Biasanya Telkom bertahun-tahun perangnya melawan kompetitor gede-gede ya. Nah, kalau dulu waktu zaman telepon nggak ada saingan. Telepon satu-satunya ceritain Telkom. Pada saat internet mulai nih First Media gitu. Kemudian zaman seluler, Telkom punya anak perusahaan namanya Telkomsel. Kemudian saingannya Excel, Indosat, bla bla bla, you know well. Tapi tiba-tiba yang tadinya saingan, gajah-gajah bersaing, tiba-tiba muncul
yang kecil-kecil jadi besar. Ya seperti mention lah Tokopedia, Gojek, Bukalapak gitu kan. Tiba-tiba itu uang lari ke sana. Tiba-tiba Telkom itu yang biasanya untung 80%, 50%, 60% untung, itu menjadi tinggal 10%. Nah, itu shock besar untuk seluruh dunia. Dan bingung gimana caranya untuk survive sebesar segede gaban begini ya. Nah, akhirnya ada satu yang bisa dikerjakan. Karena ternyata lawannya adalah seluruh perusahaan besar kelabakan melawan startup digital. Maka Telkom juga harus punya startup digital. Nah, karena udah nggak mungkin lewat R&D, Research and Development nggak mungkin lagi, Mas Adit. Jadi terlalu lambat lah. Bikin konferensi dulu lah, bikin kajian, bikin proposal, di-approve, 6 bulan baru jadi persetujuan budget. Nah, 6 bulan kemudian baru jadi produknya di-launching. Setahun baru boleh masuk, gitu kan. Nah, nggak mungkin lah melawan itu. Akhirnya pertama kerja dengan startup, bikin program namanya Indigo. Telkom ngasih pembiayaan kepada startup. Nah, Amuba adalah startup untuk karyawan Telkom. Jadi, ini adalah program khusus inkubasi untuk startup, di mana pesertanya adalah karyawan Telkom. Jadi, si manajemen berpikir, jangan-jangan malah anak-anak karyawan punya ide yang lebih bagus daripada bos-bosnya. Dibuka lah. Nah, itu tugas program Amuba adalah membuka ide dari karyawan yang bagus-bagus, kemudian ditarik, kemudian didanai, diinkubasi untuk menjadi siapa tahu calon produk Telkom masa depan. Jadi dia karyawan, intrapreneur, beda dengan startup di luar, entrepreneur. Ini karyawan di dalam, intrapreneur, tapi cara kerjanya harus bersaing dengan startup di luar. Kurang lebih itulah program digital Amuba. Kenapa dibilang Amuba? Ya kecil-kecil, membelah diri gitu kan. 3 orang. Biasanya kalau Telkom bikin satuan tugas, 35 orang, 40 orang. Lah ini bikin tim cuma 3 orang, 5 orang. Habis itu timnya bisa pecah jadi 2, masing-masing bikin produk. Ya membelah diri seperti Amuba. Itulah kenapa kita sebut programnya digital Amuba. Oke. Gitu Mas Adit. Oke, jadi secara ringkas ini emang program ini dibuat untuk menggali potensi dari karyawan atau internal dari Telkom, mungkin akan menunjukkan ide kreatif dari startup ya, untuk bisa lebih kompetitif lagi di industri secara keseluruhan. Kira-kira begitu ya Mas Wajan ya? Ya betul, karena kalau kita kerja dengan startup pasti nggak mau kan sahamnya dimiliki Telkom. Oke. Jadi mau Telkom ngasih duit sebanyak apapun, kata para founder startup bilang, ya ini perusahaan saya dong, Telkom saya kasih aja 10%, 20%. Oke. Nah, cuma nggak survive kalau gitu Telkom kan. Carilah dari dalam yang kalau berhasil ya 100% punya Telkom. Gitu kurang lebih. Tapi pada praktiknya saat ini tidak hanya dari karyawan saya, tapi sekarang sudah berkembang untuk coaching dan lab startup dari luar karyawan Telkom sendiri sekarang. Saat ini seperti itu ya kira-kira Pak Soja? Enggak sih, sementara kita masih hanya, karena ada program lain untuk startup di luar namanya Indigo. Jadi ada 2 program. Indigo untuk di luar, kalau nanti lihat websitenya indigo.id, sama untuk karyawan Amuba. Nah, cuma keluarnya itu maksudnya adalah kita sama Indigo, ya sister program. Ilmunya itu aja, gitu loh. Ilmunya ya sama. Jadi sering belajar, sering keluar, harus komunitasnya bareng startup juga, dan kemudian kita membantu perusahaan lain untuk punya program inovasi seperti Amuba. Oke. Gitu. Jadi supaya perusahaan lain, terutama BUMN itu bisa bersaing di era digital. Nah, salah satunya misi kita itu. Oke, jadi Amuba untuk internal Telkom dan Indigo untuk startup dari luar, kira-kira seperti itu ya Mas Wajan ya? Yes, betul. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sudah muncul di layar kita profil dari Mas Fauzan Faisal. Jadi Mas Fauzan di sini latar belakang edukasinya alumni dari IPB, Bogor Agriculture Institute, kemudian melanjutkan masternya di University of Canberra, Master of International Business, ya Mas Fauzan ya, MIB, Men in Black. Oke. Kemudian untuk pengalaman entrepreneurship ada Aquatech. Saya di sini bisa klaim bahwa Mas Fauzan adalah mentor pertama saya dalam berbisnis.
Mentor pertama saya dalam berbisnis di... Masih ingat di Aquatech? Oh, sangat masih ingat. Masih nempel Mas Ojan. Ilmunya pun masih nempel. Jadi ya, ada Mas Ojan pernah membentuk Aquatech di tahun 2005-2007. Masih mahasiswa tuh Mas Ojan ya. Kemudian Ya. lanjutkan membuat Mitra Mina Nusantara sebagai founder dan CEO juga. Kemudian ada Toko Ikanku. Toko Ikanku sampai sekarang masih berjalan Mas Ojan. Masih. Cuma sibuk di Telkom, udah nggak keurus. Ya, seadanya aja. Kemudian menjadi manajer satu departemen di Telkom dari 2015 sampai 2017. Dan sekarang, dari 2017 hingga sekarang menjadi CEO di Digital Amuba, program Digital Amuba. Yang tadi programnya sudah dijelaskan oleh Mas Faujan, program yang dibuat khusus untuk karyawan Telkom. Saya ringkas bahwa program ini dibuat untuk sebagai lab atau sebagai coaching karyawan Telkom yang punya ide-ide kreatif yang tujuannya adalah kembali untuk perusahaan Telkom agar tetap kompetitif di industri IT ini, kira-kira seperti itu Mas Fauzan. Baik, kalau melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Mas Fauzan, kira-kira untuk pandangan dari Mas Fauzan sendiri sebenarnya seperti apa sih perkembangan bisnis digital saat ini di Indonesia? Dia akan segera jadi de facto ya, apalagi gara-gara pandemi ini ya. De facto bahwa tidak ada lagi bisnis selain bisnis digital. Tidak ada lagi bisnis selain bisnis digital. Ya, sama seperti gini ya. Dulu ya zaman kita Aquatech itu punya handphone itu keren gitu kan. Oh, sangat keren. Udah punya handphone, bisa SMS-an, telepon itu udah wah orang kaya nih gitu. Iya. Nah, sekarang nggak dipakai lagi kan SMS itu. Jadi dulu telepon adalah cara komunikasi bisnis de facto. Kalau nggak bisa komunikasi by phone, by fax, itu you nggak doing business. Kemudian muncul era mulai seluler kan, mulai internet. Dengan internet akhirnya kebuka cara-cara baru. Nah, akhirnya ujungnya internet itu akan menjadi komoditas. Artinya ya udah sama seperti dulu kita nggak bisa teleponan, nanti akan ke depannya kita nggak bisa berbisnis tanpa menggunakan internet. Dan itu ditambah tadinya aku sih masih kira masih 5-7 tahun lagi ya boom, maksudnya bukan boomingnya sudah, tapi puncaknya. Begitu pandemi COVID begini, seluruh dunia langsung berubah ke digital drastis. Ya tadi 5 tahun lagi ya gini, dulu mau jualan Zoom atau apa aplikasi untuk video conference setengah mati Telkom. Sampai banyak produk Telkom yang video conference begini dimatikan karena nggak laku-laku. Tiba-tiba celeger. Nih Zoom yang dapat momentumnya gitu. Nah, jadi itu belief kita sih. Dan jangan salah ya, bukan berarti digital business akan jadi de facto bisnis, berarti internet Telkom survive, enggak. Internet bisa jadi gratis. Siap-siap aja gitu. Bisa jadi 2-3 tahun lagi nggak ada harganya internet. Nah, itulah kenapa tidak ada lagi bisnis selain bisnis yang berbasis digital atau memanfaatkan internet dan teknologi berbasis internet. Gitu, Mas. Jadi memang masa pandemi ini menjadi akselerasi banyak industri untuk harus masuk ke digital bisnis yang Mas Fauzan, dan memanfaatkan teknologi internet ya. Ya, betul. Nah, tema kita sore hari ini mengenai ups and down startup. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fauzan bahwa digital bisnis digital akan menjadi de facto. Mau tidak mau pelaku bisnis atau industri harus melek dengan teknologi dan memanfaatkan kecanggihan internet dan teknologi untuk bisa masuk ke dalam industri, masuk ke dalam bisnis. Nah, kita sudah sangat dekat dengan istilah startup bisnis. Tapi mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum benar-benar paham sebenarnya apa sih startup bisnis. Kalau didefinisikan startup itu apa, Mas Fauzan? Apakah small business atau pelaku UMKM yang baru memulai usaha bisa dikatakan startup, atau startup itu adalah semua bisnis yang berkaitan dengan teknologi? Kira-kira bagaimana, Mas Fauzan? Jadi startup itu sesuatu yang biasa kita tahu.
artinya itu UKM yang baru mulai. UKM yang baru mulai. Seperti dulu Aquatech itu kan, niat mahasiswa nggak mau jadi pegawai, kita pengen jadi pengusaha. Nah, itu startup itu namanya. Startup, jadi baru mulai dos gitu kan, ngebut. Nah, itu startup. Cuma akhir-akhir ini dengan teknologi internet, usaha yang baru bisa ngelihat hasil biasanya 3-5 tahun gitu ya, itu dipercepat. Mungkin dalam waktu berapa bulan dia bisa langsung terkenal, kelihatan. Nah, kemudian dengan adanya teknologi internet, itu bisa dalam 3 tahun global. Kayak misalnya Zoom ini kan kurang dari 7 tahun, dia tiba-tiba semua orang di dunia pakai. Nah, karena itulah muncul sebetulnya yang bikin startup, kenapa arahnya startup agak beda gitu, istilah startup dengan UKM biasa atau pengusaha-pengusaha muda gitu kan. Kenapa startup menjadi berbeda? Bukan pelaku usahanya ya, Mas Adit. Yang bikin berbeda adalah investornya. Investor, oke. Ya, jadi bukan pengusahanya ya gitu-gitu aja, namanya anak muda masih idealis, nggak mau jadi karyawan, pengen jadi pengusaha, terus nekat gitu kan. Ya itu aja startup itu. Cuma yang berbeda adalah aliran dana. Dulu kalau kita mau mulai usaha, alasannya nggak ada modal, kerja dulu gitu kan. Atau dapat modal tuh dari keluarga, dari orang tua, atau dari kalau pinjaman nggak ada gitu kan, nggak bisa pinjam ke bank, susah diakui, lain sebagainya. Itu berat untuk mencari modal. Jadi niat banget harus ngerintis, niat untuk bisa cari modal. Makanya pengusaha semakin punya modal waktu itu semakin cepat dia membangun usahanya. Nah, gara-gara digital ini sangat menjanjikan pertumbuhannya dan bisa diuangkan sebelum ada uang. Aneh ya? Bisa diuangkan sebelum ada uang ya. Nah, contohnya gini, katakan 5 tahun lalu aku jadi sahabatnya Nadim, ya gue bantu deh lu 20 juta dapat 5% saham Gojek gitu kan. Nah, sekarang Gojek belum untung pun, aku bisa jual sahamku 1%, dapatnya 2 triliun gitu. Nah, itu kan belum jadi, itu udah bisa dijual. Ya. Beda kalau misalnya pengusaha dagang sayur atau dagang ikan, dagang whatever lah, dagang HP dan sebagainya. Itu dia baru bisa menikmati itu setelah memang untung kan. Dagangnya harus untung. Gitu. Nggak untung nggak bisa. Nah, ini nggak untung 10 tahun, oke, aman. Nah, investor yang bukan iseng sih, dia udah ngelihat peluang ini bisa dimainkan, akhirnya itulah muncullah startup quote-unquote yang kita, bukan denotatif, lebih konotatif, itu adalah pengusaha yang menjalankan bisnisnya berbasis internet atau digital, sedemikian sehingga dia bisa growth-nya itu eksponensial, atau prinsipnya 10x, 10 kali. Jadi 10 kali gitu. Growth-nya itu sangat eksponensial, sehingga orang berani bertaruh gitu, investor berani bertaruh untuk di kelompok-kelompok pengusaha ini. Jadi yang membuat berbeda itu adalah aliran investasinya, Mas Adit. Oke. Hanya dengan berbasis ide atau investor, oke, gue danain lu gitu. Cuma pitching 3 menit kasih duit gitu kan. Nah, kalau dulu kan kita 3 bulan presentasi nggak dapet itu modalnya. Iya. Harus kesana kemari ya mencari investor. Tapi jadi memang kita sering dengar stereotip bahwa startup ini erat hubungannya dengan angel investor, Mas Fauzan. Iya. Jadi seperti tadi Mas Fauzan menjelaskan bahwa ini peran investor sini penting membuat berbeda antara startup dengan pelaku UKM lainnya yang baru memulai. Ada peran investor di belakangnya. Jadi memang stereotip bahwa startup ini membutuhkan angel investor di belakangnya, dan kita juga sering membaca berita atau mendengar ulasan banyak startup yang masih bakar uang, walaupun startup tersebut memang sudah cukup dikenal di masyarakat. Jadi memang butuh angel investor yang cukup kuat permodalannya, dan tadi kaitannya dengan startup ini masih banyak yang bakar uang, atau investor siap bakar uang dulu. Menurut pandangan Mas Fauzan gimana? Muncul stereotip seperti itu? Ini karena aku orang baru ya di startup.
Jadi ini menurutku, mungkin nanti kalau browsing-browsing bisa ada pendapat lain dan ada cara membaca lain. Tapi kalau aku bilang dibalik sebetulnya. Oke. Justru angel investor lagi nyari startup ini. Angel investor lagi nyari startup. Kondisinya berbeda, terbalik. Bukan pengusaha, kalau dulu kan pengusaha cari orang yang punya modal kan gitu. Iya, iya. Akhirnya ditanyalah balik modalnya kapan, ininya kapan, setengah matilah carinya kan. Iya. Kalau ini enggak, kondisinya bukan itu. Jadi teman-teman kalau jadi startup, justru teman-teman yang dicari sama orang investor. Karena orang ini banyak duit, nyari nih mana startup gitu. Jadi justru ada uang besar yang akan digelontorkan kepada startup ini, modal ini. Yang dicari pada orang-orang ini adalah, kenapa dia dibilang angel? Karena dia nggak butuh dibalikin. Kayak orang tua, ya udahlah ini buat kamu belajar dagang. Balikin nggak, Pak? Rugi, Pak? Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Nah itu angel kan namanya. Artinya gagal ya oke, kalau berhasil ya kasih saham lah gitu kan. Nah itu angel. Nah angel investor itu kenapa melimpah? Karena dia begini, dia mencari startup 100 startup yang masing-masing desperate untuk butuh 50 juta. Oh, berarti kan kalau 100 aku cuma butuh nyiapin 5M kan gitu. Nah, tapi ketika satu dari 100 itu berhasil, ternyata harga sahamnya bisa dijual 50M loh. Aku kan untung 45M kan? Iya. 3 tahun. Nah, jadi misalnya yang 50 gagal gitu kan. Maaf Pak, gagal, ya udah ringan aja buat buat si investor, ringan aja. Dia nunggu, oke masih ada 50. Sampai ada 1 2 3 yang berhasil dijual, nanti dalam 3-5 tahun dia balik langsung kembalinya tadi dari modal 5M, hangus 4M, 1M ini yang terus dijalanin kembalinya 40M. Nah, itulah yang terjadi seperti itu. Jadi sekarang investor lagi mencari sebenarnya saya bisa naruh uang saya di mana. Oke, jadi investor di sini mereka punya pandangan, mereka kan gain money setelah lihat ada pertumbuhan eksponensial dari startup ini, walaupun mungkin belum making money, belum benar-benar profit, mereka bisa mendapatkan dari penjual saham lagi, atau menjual banyak saham ya, Mas Wajan. Itu makanya oleh karena dasar itu makanya banyak investor tertarik untuk menanamkan uangnya di para startup ini. Kira-kira seperti itu, Mas Wajan. Karena ada peluang, tadi saham bisa di-share lagi atau bisa dijual sebagian untuk mendapatkan uang yang cukup besar juga dari situ ya, Mas Wajan. Betul, jadi ada namanya angel investor, ada inkubator, ada akselerator, itu beda-beda investornya. Kalau angel, ya tadi, dia tipenya seperti itu. Ada orang yang nyari, saya nggak mau angel ini kegiatan sosial katanya. Karena yang di depan dia, uangnya, fundingnya levelnya 50-100 miliar gitu kan. Jadi dia nyari yang udah jadi, ya udah, mana angel-angel ini? Angel-angel, mana dari 100 semua aku milih 5 terbaik. Nah, 5 terbaik dibeli sama dia. Nah, nanti dia ambil 5, 20. Habis itu dia ambil 5 terbaik, ke berikutnya ke akselerator. Nah, akselerator ini jual sampai ke investor yang level lebih tinggi lagi, sampai ujungnya ke publik, di IPO-kan. Nah, inilah para investor ini cari duit dengan mendanai orang dan menjual pekerjaannya. Nah, ini yang membuat berbeda sebetulnya. Nah, dan satu lagi yang sangat berbeda adalah yang dicari investor bukan produknya. Oh, bukan produknya ya? Bukan. Kalau dulu kan setengah mati kita cari usaha modal. Ya, aku kan itu ada 3 entrepreneur gagal mulu berarti kan. Karena kita yakin produknya kita bagus, tim kita bagus, dijual, orang invest di produknya, terus nggak sesuai keinginan, stop investasi, bingung lah, yang kayak gitu tuh muter-muter aja. Nah, sekarang yang dicari bukan produknya, ya betul produknya, tapi yang dicari adalah orangnya. Jadi investor-investor ini dia berinvest pada orang, bukan pada produk. Nah, jadi produknya bisa sama, bisa ada 10 startup, saya jualan gorengan. Nah, si investor dia cari mana yang mampu menceritakan gorengan itu seperti apa. Gorengan ini apa gitu kan. Oh, saya jual gorengan Pak begini. Oh, saya punya pisang goreng, punya ini, yang saya punya ini. Ada satu tiba-tiba nongol, Pak, kalau sore-sore itu karyawan tuh pusing Pak. Nah, pas sore-sore itu paling enak tuh makan gorengan pakai teh hangat. Nah, ini yang kita jual. 1 paket gorengan teh hangat segini. Ini langsung diinvestasi sama dia. Oke, kalau dia bisa bikin gorengan harganya jadi 5 kali lipat dibanding gorengan biasa, berarti dia bisa bikin pesawat harganya 5 kali lipat dari pesawat biasa. Nah, ini yang diinvestasikan sama si investor. Jadi kemampuan mengemas dan personal branding dari si pemilik ide yang jadi poin penting untuk dari investor ya Mas Wajan. Karena produk bisa sama, bisa identik,
tapi kemampuan menjual dan personal dari si penggagas idenya yang menjadi poin penting ya Mas Wajan. Kira-kira seperti itu ya? Iya, dia founder. Sifatnya bukan pengusaha, founder gitu. Makanya namanya bukan entrepreneur, ya entrepreneur sih, tapi yang dicari adalah founder. Dia membangun fondasi, dia membangun mimpi, membangun cita-cita, membangun tujuan. Nah, itu yang dicari. Karena tujuan ini yang akan menjadi besar. Yang ibaratnya money will follow, rezeki bakal ngikut, lu kerja keras aja. Itu tuh bener-bener sekarang jadi prinsipnya bisnis digital. Oke. Kalau dulu dagang, wah nggak ada cerita ya. Kerja keras, money is money kan. Cuan, duitnya berapa. Sekarang kagak ada cuan aja, cuan ngalir kan gitu. Nah, itu berbeda jauh sih. Itu yang bikin dunia startup berbeda jauh. Tapi di sini ada fakta begini Mas Rojan, bahwa by data 80%, 80% startup fail. Bahkan setelah ketemu angel investor, setelah investor masuk, 80% startup gagal dalam 1,5 tahun awal beroperasi. Di Amerika pun terjadi. Jadi kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi, Mas Rojan? Apa kira-kira faktor utama penyebabnya yang banyak terjadi pada startup baru ini? Malah yang aku pakai di Amuba 3-10% yang berhasil. Hanya 3-10%? Ya, targetku dari, dan ini terbukti nih, 3 tahun program Amuba, kami sudah inkubasi ke 268 ide, sekarang yang tersisa cuma 16. 268. Jadi, dan itu memang tugas utamaku di Amuba ini menjadi bentuk lain Telkom. Telkom itu anti gagal. Kalau gagal itu tabu. Lu bisa karir terancam lah kalau gagal ya. Walaupun banyak gagal, pokoknya gimana caranya disembunyiin lah. Nah, untuk masuk, ini cerita yang sama. Begitu masuk ke startup industry, ini gagal menjadi hal yang biasa. Celebrate failure, kalau bisa dirayakan kegagalan itu. Nah, yang aku pakai malah 3-10%. Jadi, emang statistik dunia menyatakan seperti itu. Dan kenapa gagalnya? Ya tidak mudah gitu kan. Tetap saja berdagang itu bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua, ya perlu sangat persistensi yang kuat. Jadi prinsip-prinsip entrepreneur masih sama. Jadi walaupun startup, internet, digital, persistensi, entrepreneurship-nya itu masih sama faktornya. Pengusaha entrepreneurship itu persistensinya sangat diuji lah. Yang persisten, yang kolaboratif, nah ini sangat sangat dibutuhkan untuk dia bertahan. Nah pasti ada yang gugur karena sama seperti zaman UKM dan pengusaha, tidak semua bertahan. Rugi dikit, stres, atau ya biasa, terutama anak muda nih, bangun-bangun udah jam 8 gitu. Masa cari duit keduluan ayam berkokok kan gitu. Nah, ini sama. Walaupun sekarang agak fleksibel ya, kalong pun bisa cari duit kalau internet kan. Kalau orang dagang mana bisa, bangun sebelum subuh udah bangun, udah gini. Nah, kalau nggak ada karakter itu, nggak dapet sih. Jadi faktornya kenapa rate-nya sangat rendah, sukses rate-nya, aku kira nggak terlalu jauh berbeda dengan entrepreneurship sejak zaman manusia ada. Yang emang bertahan jadi pengusaha, ya memang yang persisten, yang gagal, dan banyak. Iya, yang gagal pasti lebih banyak. Jadi itu adalah suatu kenormalan, cuma terekspos lah, kalau sekarang terekspos. Sehingga 3-10% yang berhasil tadi, itu poin kuncinya apa sebenarnya Mas Rojan? Karena persistensi dia, atau karena ternyata edukasi marketnya lebih mudah, atau seperti apa Mas Rojan? Enggak, edukasi market tuh tergantung persisten. Jadi satu sih kalau satu kata kuncinya aku sih memilih persisten ya. Jadi yang persisten. Ingat persisten bukan keras kepala loh ya. Beda Mas Rojan, beda. Bedakan konsisten, keras kepala, atau persisten. Beda banget gitu. Kalau keras kepala itu dibilangin bandel. Yang ini tuh biasanya cepet gagal ya. Bandel, nggak mau tahu, nggak mau belajar gitu, keras kepala. Belajar semaunya, pilih-pilih. Kalau konsisten, dia melakukan itu aja. Tapi kan, tukang kebon itu juga konsisten kan, 50 tahun kerjanya gitu aja, nah itu konsisten. Nah kalau persisten dia tahu ngejar apa,
Kemudian ya pokoknya di kepala dia goal itu. Pokoknya itu yang dipegang. Oke, gue mau bikin produk paling bagus tadi, gorengan paling terkenal di Indonesia gitu kan. Nah, ya udah, dia persisten sama goal itu. Kehajar di tengah jalan, jebret sama sini, ya gimana caranya, pokoknya ke sono. Tiba-tiba, nah kita kan sering jatuhnya gitu, ngejar gorengan, terus diketawain, masa jual gorengan, ini ada nih dagang ini bagus, terus geser ganti produk, geser ganti produk, itu yang bikin gagal tuh, karena pasti diuji gitu. Justru kalau nggak bilang saya mau jadi gorengan, penjual gorengan paling terkenal se-Indonesia, itu nggak muncul tawaran-tawaran yang lain gitu. Oke. Persistensi ya kata kunci ya Mas Fauzan ya. Itu aku lebih memilih itu ya, persistensi. Nah, tadi Digital Amuba ini dibuat untuk sebagai lab dan coaching dari internal Telkom untuk dapatnya ide-ide startup baru. Untuk secara umum di generasi anak-anak muda, mahasiswa seperti rekan-rekan kita, mahasiswa dari manajemen seperti ini, Mas Fauzan, ya. Apakah juga bisa menjadi seorang founder dari startup, ataukah seorang founder dari startup ini mereka harus punya pengetahuan yang cukup di bidang teknologi dan sistem? Dan kira-kira bagaimana mengenerate idea untuk membuat satu startup, Mas Fauzan? Oke, wah itu ada 3 pertanyaan ya, pisah satu-satu dulu. Oke, ya. Jadi mungkin yang pertama, bisa nggak gitu? Iya, dari mahasiswa, dari manajemen mungkin, dari ekonomi, seperti rekan-rekan kita sekarang ini, apakah juga bisa menjadi seorang founder dari startup? Kalau aku dibalik pertanyaannya, mau nggak? Mau nggak? Oke. Kalau mau pasti bisa. Kalau emang nggak mau, nggak akan bisa. Oke. Jadi ujungnya ini suatu perjalanan. Jadi banyak yang mau nggak mau, banyak yang cuma oportunis. Ya dulu teman kita di Aquatech kan, coba-cobalah gitu kan. Tapi begitu ada tawaran kerjaan di sini, dia tinggal untuk kerjaannya itu. Iya. Nah kalau dari awal emang nggak niat, nggak dapet sih, nggak akan bisa. Sama, ini berulang. Teman-teman Amuba ini mau jadi internal startup gitu kan. Tek jalan 3 minggu, kok susah ya? Nah, itu udahlah keluar itu. Nah jadi mau dulu apa enggak, niat dulu apa enggak. Ini justru balik ke ilmu 1400 tahun lalu ya, inamal amalu biniat. Kalau yang enggak niat itu enggak akan bisa. Jadi enggak ngaruh. Jurusan apa itu enggak ngaruh, sama sekali enggak ngaruh. Oke. Yang jurusan sekolah itu ngaruh di approach, ngaruhnya di pendekatan. Jadi contoh, bagaimana seorang Fauzan itu lulusan perikanan bisa ngelola ekosistem digital. Nggak ngaruh kan? Tapi akan ngaruh di pendekatannya. Kenapa engineer sama sarjana perikanan kalah gitu kan? Karena pas masuk ke digital ini, ekosistemnya makin kompleks dan makin tidak pasti. Kalau engineer biasa dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang perikanan kan nebar 100, panen bisa 120 gitu kan. Ini dari mana nih? Atau bisa panen 20. Sebaliknya, panen cuma 20. Iya. Ya, coklat, kirain ngasih makan tiap hari, ikannya banyak, panen-panen nggak ada gitu kan. Yang ada panennya ikan gabus, bukan ikan mas. Nah, hal seperti itu kan sudah terbiasa orang perikanan terhadap suatu pendekatan ketidakpastian, uncertainty dengan ambiguity, itu hal yang biasa. Nah, sekarang orang teknologi engineer kaget dengan industri digital yang katanya itu VUCA. Marketnya itu VUCA, vulnerable, hari ini laku, besok nggak laku. Oke, sekarang TikTok lagi rame, nah, 6 bulan lagi nggak ada pakai TikTok, gitu kan. Itu vulnerable. Yang kedua, uncertain, tidak pasti. Mana sih yang bikin duit, mana yang enggak. Oh, Gojek keren, hebat. Pas dicek, masih rugi besar. Gitu kan. Iya. Mana yang benar? Uncertain, ambigu. Mana yang bagus, mana yang tidak, kita bilang. Ini nggak jelas. Ini bagus, tapi rugi. OVO gitu kan. Bagus nih, tiba-tiba ngilang. Gitu kan. Ambigu. Sama vulnerable, uncertain, ambigu, sama kompleks. Sorry, kelewat 1 C-nya. Kompleks. Jadi kompleks, nggak ada produk cuma gorengan lagi. Tadi sekarang kalau digital, ya udah ada gorengannya, ada sasetan tehnya, ada apa, ada kotak, ada apa, jadi kompleks lagi. Terus dikirim lewat apa, gitu kan, diterima. Wah, pokoknya
intinya jadi kompleks lah, ekosistemnya jadi sangat kompleks. Contoh Gojek itu bisa nggak dikasih tahu dia industri apa? Industri transportasi, loh ada Go Massage juga, ayo gimana kan? Oh ini aplikasi apa e-commerce, oh ada payment juga, fintech kan gitu. Nah jadi kompleks. Nah kondisi begitu nggak jelas kan? Ya kalau aku sih orang perikanan kompleks, biasa gitu kan, ambigu, iya biasa nggak jelas gitu kan. Nah jadi jurusan itu tidak mempengaruhi your future. Jurusan itu mempengaruhi bagaimana memahami permasalahan yang akan dihadapi dalam menapaki ke masa depan. Jadi itu masalah pendekatan. Orang engineer sama orang ekonomi itu pasti punya pendekatan yang berbeda. Tapi hasilnya bisa jadi sama dan nggak akan terlalu inilah, bukan menjadi standar. Oke. Nah, apakah tadi nggak punya IT? Ya udah, kalau dapat modal dari investor bayar aja orang IT kan, kenapa pusing? Karena beda banget sama UKM dulu ya. Kalau kita dapat modal, udahlah kita makan nasi aking aja dulu. Ini semua duit modalnya buat investasi, buat usaha. Buat usaha. Kalau sekarang kalau startup digital nggak seperti itu. Kayak contoh startup di program Indigo gitu kan. Dia ngajuin pitching, kompetisi, dapat menang. Telkom biayai Anda. Sekarang sekali biayain itu 750 juta untuk satu startup gitu kan. Isinya mungkin foundernya 3 sampai 5 orang. Lah itu mereka menggaji dirinya gitu. Itu bagian dari anggaran. Ya udah, ya dia gajilah. Ya udah aku 10 juta sebulan gitu dengan uang itu. Nah, itu jadi mereka tetap bisa head on gitu. Dengan menjadi startup. Jadi ya itu, aku ketemu kemarin ke Alibaba kan. Dapat training ke Alibaba, ya ketemu teman-teman pengusaha startup yang sama dikirim ke Alibaba. Ya jadi cerita gitu, kok nggak banyak yang orang mau jadi startup ya, katanya. Padahal enak-enak aja, maksudnya udah pakai duit orang katanya, terus kita bisa ngatur sendiri gua mau digaji berapa, gitu kan. Mau ini berapa, itu bisa diatur sendiri semuanya. Jadi nggak satu, tergantung nggak ya, keberanian dan emang tadi butuh emang niat banget. Satu, menjadi journey menjadi startup itu satu perjalanan yang lebih baik dari employee, dari karyawan. Yang kedua adalah bahwa dia juga bisa mengakses resource yang macam-macam gitu. Termasuk tadi nggak bisa IT, ya hire aja orang IT gitu. Kalau nggak tahu orang IT, cari vendor, googling siapa penyedia ini IT, harganya berapa, ya beli aja. Gitu, Mas Adit. Mungkin kalau misalnya diambil beberapa poinnya, selain persisten, kemudian kemampuan ability to approach dan adaptable menjadi penting ya, Pak Sojan, untuk memulai sebuah startup. Jangan banyak-banyak, susah untuk mikir teorinya. Satu aja, persisten kan gitu. Persisten. Kalau persisten, dia akan belajar terus. Kalau keras kepala, dia nggak mau belajar. Nanti kalau persisten, dia akan tahu, ini saya harus pinter ngapain. Nah, kalau tadi presentasi, komunikasi, iya, kalau nggak lu nggak dapat modal kan. Nah, kalau misalnya dia coba, orang kok kagak ngerti-ngerti ya sama ide gue gitu kan. Ya udah, cari orang yang ngerti cara komunikasi, belajar sama dia, belajar di YouTube, gimana cara presentasi, pitching 3 menit itu seperti apa, itu elevator pitch gitu kan. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, kalau dia persisten enough, dia akan belajar. Oh, ada tuh amuba yang luar biasa persisten. Dia baru masuk, lolos, akhirnya di batch ke-12. Jadi batch 2 dia ikut, gagal. Batch 6 dia ikut lagi, gagal lagi. Batch 8 ikut lagi, gagal. Terakhir baru batch 12, akhirnya dia menang. Dengan ide yang berbeda tuh Pak Mas Fauzan? Sama, idenya sama. Idenya sama? Oke. Idenya sama. Cuma akhirnya dia cerita, iya Mas, saya kesel, tapi saya masih pengen ikut amuba gitu kan. Akhirnya saya pelajarin terus, tapi saya bersyukur dengan gagal itu, saya merefine lagi, merevisi lagi, coba tes ini itu. Akhirnya pada saat ini tuh langsung bagus begitu masuk di batch ke-12. Oke, baik. Jadi aku tetap milih cuma satu kunci, persisten. Persistensi. Tapi konsekuensi dari persistensi itu adalah teman-teman akan belajar banyak hal. Belajar banyak banget hal. Dan ini berlaku untuk dalam bidang yang lain, Mas Fauzan ya? Kuliah pun, skripsi dan sebagainya, mau cepat beres, selesai juga
persistensi akan membawa kita untuk bisa sukses di banyak hal. Betul, betul. Jadi antara pengusaha, ya tadi, termasuk di karyawan gitu. Kayak, kenapa aku tahu kunci begini, kenapa nggak jadi startup aja gitu kan? Ya, kita harus memilih kan gitu, mau apa gitu kan. Dan aku memang passionnya, ya passion kayak Mas Adit gini, senangnya ngajar. Mungkin lebih senang melihat orang sukses di startup daripada aku menjadi startup gitu. Oke. Ya udah, itu my decision, itu my life choice gitu kan, pilihanku. Tadi kan gagal tuh entrepreneurnya, 3 kali entrepreneur gagal mulu gitu kan. Nah, tapi baru tahun ke-14 aku baru sadar itu bukan gagal. Itu ternyata aku harus memahami kegagalan itu secara mendalam, sehingga pas sekarang menjadi mimpin program Amoeba, aku bisa bantu banyak orang supaya tidak mengulangi kegagalan itu. Atau ketika teman-teman ini yang startup ini gagal, aku bisa ngerti instingku cepat dan kemudian bisa bantuin mereka untuk bangkit. Dan itu buat kehidupanku lebih memuaskan dibandingkan aku punya duit banyak jadi pengusaha. Aku lebih memuaskan melihat orang itu. So this is my life choice. Nah, artinya bener banget, segala bidang namanya persistensi itu. Ya udah, yuk putuskan mau apa, mau jadi startup atau mau jadi pengajar atau mau jadi karyawan, ya putusin aja nggak apa. Nah, kesuksesan dimanapun pilihannya, kuncinya ya persisten itu. Gitu Mas Adit. Baik Mas Ojan, cukup lama sisa jawab dari saya. Udah overtime sebenarnya, udah lewat dari setengah jam. Baik rekan-rekan sekalian. Biasa sampai malam kan? Iya benar juga. Nongkrong sampai tengah baik, malam. Dari rekan-rekan mahasiswa silakan yang ingin bertanya bisa memberikan pertanyaannya melalui menu chat room atau unmute supaya cepat. Tapi lebih baik sudah ada satu pertanyaan dari Yusuf Maulana. Ya. Pertanyaannya, apa keunggulan digital Amoeba ini dari program startup yang lain atau mungkin program coaching yang lain sehingga angel investor bisa melihat ini sebagai investasi besar, profit dari kemudian hari? Apakah strategi memastikan profit? Karena saya sedikit bingung atas yang disampaikan tadi bahwa dikatakan startup ini sulit untuk profit, bahkan akan terus merugi, dan bagaimana untuk profit perusahaan tersebut? Oke. Jadi pertama pertanyaan, kalau di Rikas ada 2 Mas Fauzan. Yang pertama, digital Amoeba ini apa perbedaannya dari mungkin ada berbagai program coaching yang lain. Yang kedua, bagaimana startup ini bisa memperoleh profit? Kalau tadi dikatakan cukup pertumbuhannya bisa eksponensial dan bisa bisa meningkat cukup besar, tapi ternyata untuk gain money dalam konteks profit ini masih perlu effort yang cukup besar di banyak startup. Oke, jadi ada 2 ya, kita bagi 2. Yang pertama, kalau Amoeba apa bedanya? Again, Amoeba ini adalah program di dalam perusahaan besar ya, Telkom. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan Plug and Play, Kejora, yang mereka cari investor untuk startup di luar. Nah, tapi apa bedanya Amoeba mungkin ada di Bank Mandiri, ada di Sampurna, ada di mana mereka punya program inovasi, ya kurang lebih sama lah. Cuma perbedaannya yang signifikan adalah si Amoeba ini Telkom memang butuh banget. Udah ibaratnya, jangan salah ya teman-teman, Telkom itu bisa tiba-tiba bangkrut kayak Nokia. Nah, itu jadi ada kebutuhan yang besar sehingga Amoeba itu disupport terus. Minimal kalaupun nggak ngehasilin startup yang bagus, program Amoeba ini membantu orang Telkom untuk mindset-nya lebih digital. Memang Amoeba ini di bawah Direktorat Digital Business. Jadi pas ngomong digital business, ya itu kerjaan kantorku digital business itu. Karena memang ingin merubah 100.000 karyawan Telkom ini supaya mindset-nya digital. Jadi kenapa Amoeba lebih dipercaya dibandingkan program lain? Kalau jawabannya kurang lebih 1, ya memang butuh banget Telkomnya, butuh banget. Yang kedua, sekali jalan. Tidak hanya cari startup, tapi juga merubah manusianya, karyawan, supaya lebih digital. Jadi itu keunggulannya Amoeba ya. Yang kedua, profit. Gampangannya gini sih. Kalau cari profit, paling enak gorengan ya. Puasa-puasa gini kan. Bikin gorengan gitu kan, 50 biji, modal 10.000. Nah, dijual lah sebijinya katanya 500. Jadi untung 20.000. Itu profit kan? Yap. Profitnya 10.000. Jadi modal 10.000, jual total 20.000, ada sisa gorengan bisa buka puasa, ya totalnya duit dapat 10.000. Profitnya 10.000.
Nah, jadi profit itu dibuat dengan cara seperti itu, sesederhana itu. Berapa dijual, berapa cost-nya, sisanya profit. Nah, kalau mau cepat profit, skalanya kecil. Ya jadi tukang nasi goreng, tukang itu pasti profit. Kalau enggak, mereka nggak tiap hari dagang, karena pasti dia dapat profit kan. Nah, itu kalau mau cepat profit. Nah, semakin besar profit yang dicari, ya tadi katakanlah kalau tukang gorengan profitnya sebulan itu 2 juta lah dapat. Nah, dia cukup untuk keluarganya bertahan, hidup, bayar listrik dan sebagainya. Naik lagi nasi goreng. Nah, tukang nasi goreng ini 2,5 juta lah. Ojol mungkin adalah 2,7, 3 juta. Nah, kalau pengen 27 miliar instead of 2,7 juta, maka waktu untuk mencapai profit itu jadi jauh lebih panjang. Nah, itu normal. Ya memang usaha begitu. Karena harus ada investasi kan. Investasi tukang gorengan, ya dia bikin gerobaknya, kompor, apa, terus kemudian beli tepung, itu investasinya kan. Untuk kemudian diolah jadi gorengan. Nah, investasi untuk nasi goreng lebih gede kan, karena gerobak tukang nasi goreng lebih besar daripada gerobak gorengan gitu kan. Begitu juga Telkom. Ya kalau mau bikin internet dari Sabang sampai Merauke, itu kabelnya bayangin berapa meter, berapa kilometer kabelnya kan, dari ujung Aceh masuk ke bawah laut sampai ke sana. Jadi kita bisa connect di sini karena Telkom menggelar kabel. Bukan berarti oh ini WiFi nggak ada kabel, di bawah di balik itu ada kabel. Cuma dari kabel ke handphone kita pakai sinyal, makanya nggak ada kabel. Tapi ini berseliweran kabel di bawah tanah kita ini sampai itu punya Telkom itu berseliweran. Nah, bayangkan untuk menggelar kabel itu aja bisa 2 tahun baru selesai dengan modal berapa puluh triliun gitu. Nah, kemudian baru dijual jadi produk, dibeli lama-lama. Nah, untungnya baru 3 sampai 5 tahun baru mulai untung. Nah, itu perbedaan skala ya dari usaha kecil yang profit sama mencari profit di usaha besar. Makanya dibilang bakar-bakar ya biasa, itu namanya investasi. Telkom juga bakar duit, ya siapa yang tahu kabelnya itu laku apa enggak kan? Telkom nerbangin satelit kemarin meledak kan berapa tahun lalu. Terbang, meledak. Ya habis tuh bakar duit juga kan. Jadi bakar-bakar duit hal yang biasa, karena untuk dapat profit, you harus keluar cost, harus dagang, harus investasi, sorry. Nah, itu namanya investasi. Cuma emang startup digital kelihatan bakar duit karena investasinya nggak dalam bentuk barang. Kalau Telkom itu kan investasinya kabel. Nah, pas ditanya mana hasil duitnya investasi itu, kabelnya bisa dilihat. Nah, kalau startup itu kan investasinya bonus, ini seperti bakar duit gitu. Kalau Telkom kan jadi aset. Nah, itu yang perbedaannya. Nah, jadi profit itu dari bisnis kecil sampai besar ini akan makin besar cari profit, makin lama periodenya. Nah, susah cari profit ya tergantung kalau memang bisnis kecil-kecil aja. Jadi gini, kalau teman-teman hanya pengen pendapatan 15 juta sebulan, boleh jadi startup digital dan itu mudah. Maksudnya tuh ya pokoknya tek begitu sampai 15 juta sebulan pendapatan ya udah dipertahankan gitu kan. Hidup nyamai, sejahtera gitu kan, damai, keluarga oke, itu bisa. Nah, cuma startup yang lagi berlomba-lomba ini, mereka mengincar bukan pendapatan segitu, mereka mengincar profit sampai berapa triliun sebulan. Kayak Gojek ini ngincar triliunan pasti. Nah, ini pasti waktunya panjang. Nah, kenapa dibilang susah? Karena tadi, startup ini barangnya nggak kelihatan. Tukang gorengan aja tepungnya masih bisa dipegang, kan? Nah, kalau startup, oh saya pesan Google Ads, Facebook, apa, terus kemana duitnya? Hilang, gitu. Nah, ini yang dibilang susah cari profit di dunia startup, karena dak-dikduk, investornya kalau nggak percaya, dak-dikduk banget, jauh lebih dak-dikduk. Nah, gitulah kurang lebih. This is not about a matter of profit, tapi a value of the firm mungkin untuk startup ya? Startup Ya, betul. Jadi nilai perusahaan juga menjadi poin yang akan future value of the firm. Future value of the firm. Value of the firm. Dan itu dilihat itu dari profitnya, oh ini bisa bikin profit someday gitu. Nah, dilihat dari apa, makanya yang diukur itu jumlah user, jumlah whatever, jumlah traffic, jumlah transaksi. Nah, itu kan belum profit. Tapi itu mengindikasikan kalau diteruskan, nah 5 tahun lagi bisa diprofitkan. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu. Baik, Mas Fauzan, sudah ada pertanyaan berikutnya. Wah, ini panjang-panjang pertanyaannya.
Selamat sore Pak, saya ingin Oke. bertanya, jika ingin membangun startup yang beranggotakan orang-orang pemula, pasti akan sulit mendapatkan investor. Selain sulit mencari investor, idenya juga sulit mencari modal, dan dia sedang mencoba membuat startup berbasis website, tapi konsepnya banyak kemiripan dengan yang lain. Nah, kira-kira tipsnya apa nih, Mas Fauzan? Oke. Satu, bedakan dua hal ya. Tipsku, bedakan. Satu, mencari investor ini adalah kerjaan emang bisa dibilang satu usaha sendiri. Wah, ini nanti kan 2 bulan lagi Kominfo mau nyari program 1.000 startup. Nah, itu pasti ada modal. Atau Plug and Play lagi buka apa, Indigo lagi buka batch. Nah, itu memang harus lihat terus, ikut, masukin proposal. Bisa jadi kayak contoh Alibaba itu baru dapat investor di pitching atau presentasi ke 37. Ini udah presentasi berapa kali nih udah menyerah begitu. Pokoknya si Jack Ma itu Alibaba baru dapat di ke 37. Nah, kalau teman-teman baru 10 kali udah nyerah, masih belum. Kalau si Facebook itu ke berapa dia? Kalau nggak salah ke 40 atau ke 50 baru dapat investornya. Jadi memang itu pekerjaan sehari-hari. Selama 2 tahun pertama, teman-teman itu memang pekerjaannya adalah mencari investor. Gagal mulu, dapat, ya udahlah. Ada yang dapat sedekah kali, ya udahlah, yang penting kamu jalan dulu yang di segini. Ada yang ini ya, itu derita yang harus dilalui. Ingat ya, kalau belum 30 kali presentasi cari investor, jangan ngeluh dulu. Yang 1-2 mah masih way too far lah, Kak Fauzan, ini masih terlalu jauh. Jauh, masih jauh. Pokoknya udah 30 kali presentasi ditolak, masih belum dapat, nah itu emang harus revisi lagi, ini gue salah nggak ya? Nah, itu effort pertama. Jadi ini terus nih nyari investor, tapi begitu dapat yang pas tuh enak banget. Tapi untuk itu ya worth lah, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu effortnya kuat, harus besar. Nah, poin kedua, mencari ide. Nah, setiap ditolak itu kita harus merevisi ide. Nah, yang konyol emang kalau ide sama, cari, ketok pintu sana-sini, nggak belajar, itu ya nggak berhasil lah. Idenya harus direvisi terus. Jadi setiap kepental, belajar lagi. Ini salah di mana ya? Belajar lagi salah di mana. Pitching-nya 3 menit ya. Kalau 3 menit teman-teman nggak berhasil, jangan harap laku gitu kan. Nah, itu latihannya di cermin. Oke, Pak, ide saya adalah saya ingin mensejahterakan para pelaku tukang kebun di seluruh Indonesia. Nah, cara saya begini, saya butuh segini, Pak. Nah, bisa nggak 3 menit? Kalau nggak bisa 3 menit, Mas Fauzan, rata-rata 3 menit ya pitching-nya. Ya, ibaratnya gini. Ini yang disebut teknik elevator pitch. Jadi, investor itu sibuk banget. Nih, kayak misalnya teman-teman, andaikan aku pemegang program Indigo, teman-teman mau nyari aku pasti susah banget kan. Nah, sekali ketemu, paling ketemu di lift, sampai lantai 15. Nah, bisa nggak kamu nyampein selama di dalam lift itu ketemu sama dia, pas dia keluar lift, dia setuju, oke, kamu ketemu sama saya habis ini ya. Nah, itu disebut elevator pitch. Kalau teman-teman tidak menguasai itu, kalah bersaing dengan startup-startup yang lagi gila-gilanya di luar. Gitu. Ya, oke. Jadi ada 2 hal, upayakan terus investor dan juga untuk masalah ide itu ada 2 hal yang perlu diupayakan kedua. Aku belum jawab pertanyaan Mas Adit sama pertanyaan tadi siapa itu bagaimana ide kita bagus. Silakan pelajari namanya design thinking gitu. Jadi kita ini dididik selama ini ada 2 spektrum, ada yang analytical thinking, apalagi anak kuliahan ini diajarin statistik, ya nggak? Walaupun ekonomi diajarin statistik kan, alfanya 5, harus tahu tuh, alfa 5%, alfa 1%, alfa 10%. Nah, itu statistik, di analytical thinking. Nah, sedangkan orang-orang digital itu kebanyakan kreatif, atau di tengah namanya design thinking. Cuma itu bisa 2 jam sendiri kita diskusi design thinking. Intinya bagaimana, ingat satu kata aja, satu frase ini. Gimana ide saya bisa bagus dan mudah dicerna investor di tengah ribuan startup yang lagi berjuang, you have to have a design thinking skill. Jadi ada skill namanya design thinking. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin di sesi lain kalau mau diskusi. Sesi lain, oke, langsung aja. Pertanyaan berikutnya dari Raffi, kira-kira apa strategi kita startup bisnis di tengah pandemi seperti ini? Khususnya yang baru mulai bisnis baru. Oke, gimana Mas Fauzan?
strategi di tengah pandemi seperti ini, khususnya untuk startup? Justru ini general sih. peluang, Justru ini peluang peluang Mas gede Fauzan ya? banget. Ini peluang gede banget. Saatnya teman-teman bikin startup di pandemi ini. Karena nanti kalau udah selesai pandemi, udah beres tuh, udah stabil, justru peluang bisnis sudah berkurang. Sekarang peluang bisnis tuh lagi naik besar-besaran nih. Masa pandemi ini sampai mungkin sisanya tinggal 3-6 bulan ke depan, itu adalah saatnya teman-teman coba bisnis baru. Karena lagi banyak ambruk kan gitu. Ekonomi masih ada, banyak bisnis ambruk. Berarti kan ada uang yang tidak tersalurkan di ekonomi. Nah, ini peluang bisnis baru lagi gede-gede banget ini. Jadi ini lagi peluang besar banget. Jadi strateginya bagaimana? Teman-teman harus berpikir masyarakat. Jadi berpikir orang lain, apa yang dicari orang lain. Itu yang tadi kalau nyambung ke design thinking tadi. Design thinking tidak berpikir bisnis apa yang jadi duit, cuan. Dia bermulai dari, itu analytical thinking. Dia berpikir dari apa yang kira-kira orang butuhkan paling banyak. Apa yang orang desperate banget, butuh banget, apa masyarakat yang benar-benar, atau pengusaha-pengusaha itu lagi butuh apa gitu. Nah, contoh gini aja bisa jadi duit nih. Ini langsung depan mata nih. Misalnya, Mas Adi sama teman-teman itu bisa bikin sesi-sesi seperti ini, itu dijual ke perusahaan, itu jadi duit. Aku punya anggaran 20 miliar, nggak tahu ngabisinnya gimana. Karena sebelumnya anggaranku dipakai untuk bikin kelas-kelas fisikal. Nah, untuk bikin kelas online susah kan? Nah, kalau teman-teman datang dengan nawarnya kelas online, ya nggak usah jadi expertnya, ngubungin dengan expert-expertnya. Nah, itu lagi banyak nih, perusahaan-perusahaan pasti butuh banget kelas-kelas online yang berkualitas, yang seru, yang bisa menginspirasi karyawan. Itu duitnya banyak, udah jadi duit itu. Nah, tapi again yang dipikirkan adalah ini perusahaan butuh apa? Karyawannya butuh apa? Manajemennya butuh apa? Gitu. Jadi strateginya jangan terburu-buru. Mulailah dengan memikirkan target user, target customer. Saya mau menyelesaikan masalah siapa, itu strategi. What people needs ya Mas Fauzan ya? Yes, what people that I want to serve needs. Bukan what people needs, nanti nggak fokus. Okay. Jadi potong dulu, saya mau dagang ke siapa? Saya mau buat produk untuk siapa? Nah, itu dipotong dulu di awal. Pakainya lean canvas, Mas. Kalau aku sarankan pakainya lean canvas. Jadi customer segmennya potong dulu. Ini customer segmennya. Nah, baru pikirin problem dia apa yang bisa aku solusikan. Kalau what people needs nanti malah nggak fokus. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Rizky Ramadan katanya mau mengajukan pertanyaan tapi dengan unmute. Silakan Rizky Ramadan. Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi saya menyimak bahwa startup ini khususnya dari Mas Fauzan ya. Ya. Yang intinya adalah membangun persistensi tadi ya. Ya. Jadi harus never surrender lah gitu ya kan. Yeah. Jadi gimana nih cara Mas Fauzan untuk meracuni teman-teman mahasiswa kita dari prodi manajemen khususnya untuk berani memulai startup, karena kan memang rezeki setiap orang beda-beda. Siapa tahu aja dari kedepannya ada yang startup bisa, karena mereka tuh ada satu hal yang ditakuti, contohnya misalkan ada modal tapi kok nggak ada skill gitu, ataupun sebaliknya ada skill tapi nggak ada modal gitu. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Oke, good Rizky. Ya, Mas Rizky, thank you banget. Jadi pertama justru itu aku suka tuh dibilang masing-masing orang ada rezekinya. Nah, makanya mau teman-teman jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi dosen, jadi apa, rezekinya nggak akan berubah, tenang aja. Jadi nggak ada bedanya. Nomor satu itu nggak ada bedanya. Rezeki kita ya udah segini aja. Gitu. Segini aja atau gede banget atau ya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Yang penting itu jalanin aja hidup. Bikin pilihan. Karena nggak apa-apa berubah pilihan tengah jalan, nggak apa. Nomor satu, aku setuju, rezeki nggak akan berubah. Artinya mau teman-teman jadi pengusaha, mau jadi dosen, mau jadi apa, mau jadi karyawan, mau jadi peneliti, ya memang akan segitu rezekinya. Aku sih yakin yang begitu.
Artinya nggak usah takut. Yang kedua, nggak ada itu yang namanya sekali milih seumur hidup akan jadi itu. Artinya, teman-teman, saya mau jadi pengusaha, terus tahun depan mau jadi karyawan, nggak apa-apa. Tahun depannya lagi mau jadi pengusaha lagi, ya it's okay. Jadi jangan takut, putuskan aja. Yang penting putuskan. Kebanyakan mikir nggak jadi-jadi. Yang ketiga itu ada niat, ada jalan. Tapi memang harus nangis dulu sih, gimana ya. Jadi jalan itu kebuka kalau teman-teman udah nangis-nangis. Aduh, ya Allah, apakah harus menyerah dari hal ini? Ting, tiba-tiba dibuka jalan. Gitu. Jadi 3 hal itu yang aku pesan sih teman-teman. 1, nggak ngaruh. Mau, waduh pengen jadi ini, nggak ngaruh. Udah putuskan aja. Kerjain, putuskan, kerjakan. Yang kedua, berubah boleh at any time. Tiba-tiba, nggak cocok. Kayak aku nih, jadi pengusaha ujungnya nggak cocok. Ya udah gitu kan. Tapi aku jadi tahu, oh ternyata aku bukan pengen duit yang banyak. Aku pengen menghasilkan ekosistem yang menghasilkan duit banyak gitu kan. Artinya tidak harus aku pengusahanya, bisa orang lain yang berusaha. Yang penting aku pengen lihat itu terjadi. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan at any time decision. Jadi nomor 2 itu, jangan takut untuk merubah keputusan. Yang penting nomor 1, putuskan dulu, kerjain segera. Habis itu jangan takut untuk merubah keputusan. Nah, yang ketiga tadi, apa tadi Mas Adit aku bilang ketiga? Sampai harus nangis dulu. Iya. Ada niat, ada jalan. Ada niat, ada jalan. Pokoknya mau jadi dosen kayak, mau jadi pengusaha kayak, mau jadi apa ya? Itu emang ya gimana ya? Dibukanya tuh bener-bener kalau udah Bombay deh, nangis Bombay kan. Kayak aku nih di karyawan megang program digital Amuba, aku kan tujuannya untuk membuat 35.000, totalnya 100.000, tapi karyawan Telkom dulu lah, sekira 20-35 ribuan karyawan Telkom ini berubah mindset-nya. Setengah mati kan, gajiku segini, aku bilang, ini aku ngapain mikirin, aku belum direktur Telkom, suruh mikirin segede gaban. Wah, udah gimana, toto udah mentok, tring, kebuka. Jalanin lagi, diputar. Udah jalan mentok lagi, ya, sampai Bombay, nangis, sampai pingsan, nggak bisa bangun, begadang gitu kan. Nah, ya gitu. Jadi ada niat, ada jalan, Mas. Tenang aja. Nggak punya skill, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Skill itu, jangan lupa, skill itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Artinya, harus terdefinisi dulu pekerjaannya apa. Baru teman-teman bisa bilang, saya punya skill apa tidak. Teman-teman akan surprise begitu udah ditetapkan skillnya, baru ditetapkan pekerjaan baru. Oh, saya itu adalah dikit-dikit skill. Oh, ternyata skillnya cuma butuh segini. Nah, itu udah akan kaget seberapa ternyata kita bisa memenuhi skill yang dibutuhkan itu bisa. Jadi yang gitu, paling Mas. pentingnya adalah buat keputusan ya Mas Fauzan ya. Jangan hanya go with the flow. Ya kalau gini, kalau teman-teman lihat orang yang tidak stres, itu memang keputusan dia untuk menikmati hidup. Nah, emang bukan pengusaha itu. Kalau orang mau jadi pengusaha sukses, dia akan memilih satu jalan yang dia akan stres. Nah, tapi enjoy, bisa dikenal. Kayak aku nih stres nih, Senin aku harus bawa 7 amuba ke direktur, belum siap, pada stres semua. Stres banget. Terus aku bilang, diundang Adit nih bicara, oh ya udah hiburan gue dah. Nanti habis ini selesai dimatiin, aku stres lagi lah. Nah, ya gitu, putusin aja. Karena itu akan terjadi. Nah, kalau lihat yang orang santai-santai nongkrong, bisa sempat ngopi-ngopi, ya mereka memutuskan tidak mencari jalan yang susah. Iya. Baik, Mas Fauzan. Waktu kita masih mungkin ada sekitar 10 menit lagi. Ini saya berikan kesempatan istimewa untuk Bapak Ari Wibowo. Saya yakin pasti ingin bertanya juga. Ayo, Mas Ari. Aduh, ini Mas Fauzan, thank you ya. Saya tuh dengerin Mas Fauzan menikmati banget gitu. Karena memang niat awalnya udah mau nyari ilmu, dan kayaknya semakin saya dalam dengerin Mas Fauzan, saya sadar bahwa ini nggak bisa diselesaikan via webinar ya. Mungkin kita harus ngopi bareng nanti suatu saat gitu ya. Dengan senang hati. Oke. Dan kedua, saya sebelum komentar mungkin terima kasih buat Adit. Jadi ada 2 Adit di sini, Pak. Ada Adit yang prodi itu host kita, dan juga yang urus ini.
Dan udah berhasil extend tadi dari jam 5, saya chat dia tadi terpisah, saya bilang, Dit, ini karena udah bukan daging seperti dugaan saya, udah rendang, harus benar-benar dinaikin dari jam 5 jadi setengah 6 gitu ya. Ternyata berhasil gitu. Dan saya senang tadi ada beberapa penanya juga, kayaknya 2 dari kelasnya Adit ya, 2 dari kelas saya tuh Diki dengan si Rizky gitu. Bagus banget sih, saya bingung mau ngomong tentang beberapa hal, tapi buat saya gini, saya jadi kepikiran, Aditya nih dosen kita, tadi nyuruh saya adalah gimana anak-anak bikin resume gitu ya. Ini kayaknya saya langsung tadi nyatet sekitar 10-12 soal ujian dari yang diomongin sama Mas Faisal gitu ya. Jadi kalau dia nggak ngeresum gitu ya, atau dengerin ini sambil ngupil, ngebayangin gorengan, nggak bisa kualat nanti begitu ujian benar-benar bisa nggak bisa gitu ya. Banyak banget istilah Mas yang saya pelajari, itulah gunanya silaturahim ya saya pikir. Dit, nggak tahu Dit, kalau gue tanya nih nggak bakal bisa dijawab selesai dan panjang, tapi saya mau bilang gini, sebagian besar yang Mas Fauzan jalanin saya mengamini Mas, karena saya sempat cerita juga dengan teman-teman di kelas, dan Adit juga tahu, saya hari ini ngebantu satu startup yang ada di Bogor, namanya madeinindonesia.com, Mas Fauzan nanti bisa cek juga, kita udah soft launch di Energy Building kemarin di akhir Februari, setelah gitu COVID gitu. Kita adalah marketplace B2B yang handle domestik maupun internasional. Makanya saya hari ini masih belajar, Mas. Saya percaya bahwa startup itu bukan cuman bagaimana dapetin customer yang banyak, tapi bagaimana bangun strategic partner juga yang kuat gitu ya. Dan saya setuju banget bahwa sampai merinding lah tadi beberapa kali ya. Dan saya tahu perjuangan startup ini nggak mudah banget. Beberapa kali kita coba bantu juga. Cuman memang harus punya niatnya. Itu tadi mahasiswa saya Diki udah niat dari grup WA, kita punya grup WA, kemudian Diki udah nanya berapa kali gitu ya, sepertinya mungkin mau tergerak gitu, mau ikutan lomba. Ya, why not gitu ya. Saya malah mikir, Dit, ini perlu mungkin dikolaborasikan. Saya nggak tahu nih teman-teman yang semester 2 ada yang ikutan himpunan atau BEM gitu nantinya. Boleh Mas kita kolaborasi, Amuba dan startup yang dipunya sama Telkom untuk bisa cari bibit-bibit unggul dari Unpak ya. Saya pikir gitu, kenapa enggak gitu. Dan insya Allah nanti, ini kita sebetulnya udah habis nih pertemuan untuk kuliahnya, karena sebelum tanggal 20 kita udah berakhir kuliah. Tapi mungkin masih ada satu materi lagi untuk anak-anak kelas saya. Insya Allah saya akan kasih share dikit tentang elevator pitch ya. Tapi nanti memang Mas Fauzan ini harus diundang lagi nih, Dit. Terutama untuk kedua. Berbicara tentang apalagi kita mau bikin ya. Digital Business Prodi, Mas. Nah, betul. Kita butuh insight banyak dari Mas Fauzan. Nah, betul. Nanti kita undang untuk FGD, Mas. Tapi yang jelas adalah itu design thinking bisa menjadi webinar kita yang kedua, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kita lakukan sih. Saya kayaknya memilih untuk menyimpan pertanyaannya, Mas. Saya udah milih ada 5, tapi saya pikir waktunya nggak akan cukup. Saya lebih senang kalau teman-teman aja yang nanya gitu ya. Kalau dari saya cukup gitu ya. Nggak tahu nih, terutama yang cewek-cewek saya khawatirin takutnya ibunya udah manggil-manggil suruh goreng-goreng apa gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi anyway, thank you Mas. Saya cuma menikmati karena ini ilmunya banyak banget. Itu aja, Dit. Oke, baik. Thank you. Baik, Mas Ari, makasih banyak. Kalau gitu, sebelum kita menutup sesi seminar ini, mungkin Mas Fauzan bisa sekali lagi memberikan beberapa suggestion mungkin, atau beberapa tips, atau beberapa pesan, atau semacam encouraging buat teman-teman di sini, tips untuk memulai startup, atau bagaimana membuat pilihan-pilihan setelah mereka nanti akan lulus dan sebagainya. Kira-kira boleh Mas Fauzan? Oke, gini ya, paling aku nyemangatin teman-teman dari ekonomi ya. Jadi yang paling dikenal dan masih dipakai di prinsip ini di program Amuba, komponen startup itu harus ada 3 tipe orang. Jadi kalau kita ngomong skill, ada 3 tipe skill yang dibutuhkan. Pertama adalah hacker yang membuat produk, hipster ini yang membuat produknya dicintai, jadi sama hustler yang menjual si produk. Jadi kalau nggak ada 3 ini, teman-teman jangan takut. Biasanya pada serem kalau nggak ada hacker kan. Wah, saya nggak punya kemampuan IT, kayak tadi banyak pertanyaan, nggak bisa bikin startup digital. Hacker hanya salah satu skillnya. Hipster sama hustler itu juga dibutuhkan. Bahkan kalau ketemu orang kampus IT, dia bingung gimana saya bikin, karena saya cuma bisa bikin produk, nggak bisa jual gitu.
Jadi teman-teman IT juga bingung karena dia bisa bikin produk terus bentuknya jelek gitu. Bagus sih, fungsinya lancar, tapi bentuknya jelek. Nah, yang bikin bentuknya cakep dan cantik itu teman-teman hipster, orang desainer, orang DKV, desain komunikasi visual, orang marketing, orang user experience, orang psikolog, orang antropolog, itu yang bikin yang hipster. Nah, ada lagi yang namanya hustler. Hustler ini yang emang meliuk-liuk di urusan ekonomi dan dagang. Jadi, dan kebanyakan para amuba, dari 268 amuba yang sekarang, itu kebanyakan kehilangan skill hustler. Telkom itu tidak punya hustler. Jadi teman-teman dari ekonomi manajemen by native, ilmu teman-teman adalah hustler. Jadi jangan pesimis tidak bisa jadi startup lain sebagainya. Lu Anda kunci. Kunci banget yang bisa mengikat tim, organizational management, team management, kemudian investor discussion, bikin proposal, hitung accounting. Orang-orang hacker tuh gue mau bikin produk aja depan laptop, gue nggak mau berhubungan sama orang. Itu. Jadi teman-teman dari kelas ekonomi dan bisnis, Anda adalah hustler. Anda adalah skill-nya mumpuni untuk menjadi suatu startup. Karena Anda lah yang akan membuat startup itu dipercaya investor, dipercaya dan mampu mengelola cash, mampu mengelola duit, mampu mengelola strategi, dan mampu mengelola tim. Nah, itulah kemampuan seorang hustler, dan itu sangat dibutuhkan untuk startup itu survive dan sukses. Dan startup yang sukses itu bukan engineer yang kuat, tapi engineer yang juga ternyata punya bakat jadi hustler. Kayak Nadiem gitu. Nadiem itu bukan engineer. Nadiem Makarim itu orang konsultan McKinsey, konsultan paling top sedunia gitu kan. Jadi dia orang bisnis. Again, aku sih cuma ngasih tips teman-teman adalah calon-calon hustler kuat. Jadi jangan pesimis untuk tidak masuk ke industri startup. You have to get into that industry. Gitu aja dari aku, Mas Adit. Mas Adit. Keren. Jadi hustler tuh kira-kira boleh jomblo nggak ya? Karena kan dia harus jualan ya. Kalau jomblo berarti gimana tuh, Dit? Lu belum bisa jadi hustler lu, jangan-jangan lu. Enggak, tapi Adit skip. Good news-nya Adit udah nggak jomblo ya. Oke. Come to conclusion ya. Skip. Oke. Kurang pitching-nya. Oke. Jadi silakan Pak Moderator. Jadi kalau tips dari Mas Fauzan tadi ada 3 tipe skill yang kita bisa tarik simpulan bahwa technical skill dan poin lebih penting ada soft skill ya, hustler dan hipsternya Mas Fauzan ya. Dan ya, hipster semi lah ya, soft sama technical. Baik, secara keseluruhan dari sesi tanya jawab, sesi diskusi antara saya dan Mas Fauzan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan di sini, yang kita dapat sore hari ini tidak hanya insight mengenai startup itu sendiri, tapi juga saya pikir lebih banyak ke filosofi menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Tadi masalah persistensi itu menjadi poin penting saya pikir buat teman-teman sini untuk di berbagai bidang. Saya pikir untuk mencapai kesuksesan, persistensi menjadi penting. Jadi kita bisa sudah mendengar tentang gambaran apa itu startup dari Mas Fauzan. Membuat startup ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk teman-teman dari manajemen juga bisa. Tapi ada filosofi hidup yang harus dipegang bahwa setiap orang saya pikir perlu punya mentality dari persistensi tadi dan 3 skill yang dipesankan oleh Mas Fauzan tadi untuk bisa masuk ke dunia startup. Sebelum kita close dan leave meeting atau sesi seminar kita sore hari ini, Adit bisa harusnya di awal tadi Mas Fauzan, tapi bagi closing nggak apa-apa, kita putar video Digital Amuba program dari Telkom. Oke. Silakan, Dit. Oke. Suaranya nggak bisa dikeluarin. Suaranya kok nggak ada, Adit? Suaranya nggak muncul? Ya wes, nanti teman-teman bisa ke YouTube-nya Digital Amuba aja kalau penasaran. Tapi ini aku sambil ceritain ya. Yeah. Jadi inilah namanya training design thinking seperti ini. Jadi nggak boleh pakai komputer malah. Handphone tutup, komputer tutup. Nah inilah design thinking waktu kita mencari ide. Bagaimana ide kita fit apa enggak dengan marketnya. Habis itu memang harus ada feedback. Harus ada pitching. Ini presentasi pitching untuk dihajar sama investor kan.
dan dikasih feedback. Mungkin lebih lembut lah kalau karyawan lebih lembut, tapi kalau startup lebih dahsyat sih. Lu nggak laku, lu ngaco nih, udah balik-balik, jangan ke aku lagi gitu. Itu bisa digituin kalau sama investor ya. Nggak ada sopan santun. Nah ini kalau karena kami di perusahaan, karyawan ya agak lembut dikit lah, ntar nangis, karyawan susah juga. Nah kalau di sini adalah cara kami untuk mencari mentor, karena tidak mungkin kita tumbuh sendirian. Nah ini ini bos-bos itu yang jadi mentor. Ibaratnya harus kerja minimum 20 tahun lah baru bisa ke posisi mereka. Nah, itu kita sambungin di birokrasi, dipotong dengan jadi mentor antara Amoeba dengan, ini kayak The Voice. Terus ini kita tes bagaimana kerjaan Amoeba itu bisa dikerjakan di Kalimantan ya, karena Telkom kan dari Sabang sampai Merauke, bagaimana training design thinking bisa dibawa ke sampai ke regional, tidak harus orang datang ke Jakarta. Nah, beberapa ada yang udah jadi Amoeba bagus nih, nggak ngaruh sama umur. Nah, dari hasil ini waktu di Regional 6 Kalimantan. Kemudian kita juga ngasih design thinking training ke BNI, ke perusahaan lain. Karena sama BUMN, kita perlu perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia jadi bagus-bagus. Nah, kita kerjasama untuk tadi training ide. Jadi training yang gitu, nggak boleh ada meja, kalau bisa nggak boleh duduk, karena ide itu akan mengalir kalau justru tidak formal. Itulah kenapa tadi kan ada yang nanya, gimana Mas dapat ide, strategi? Nah, itu memang harus fresh. Post-it nih yang laris. Sampai kami partner dengan Post-it. Oh iya? Iya, saking seringnya pakai gitu kan. Di Kalimantan gitu. Ya Mas Fauzan ya? Ya, ini yang di Kalimantan, teman-teman. Jadi, bisa bikin ini contoh-contoh hasilnya dari karyawan ya. Kalau kami dari manajemen nggak akan kepikiran bikin produk-produk seperti ini. Nah, ini dari karyawan. Ini masuk OpenTrip lah, analytics website, terus ini asuransi. Untuk ini beberapa produk yang dibuat dari karyawan ini Mas Fauzan ya? Ya, betul. Ini juga loyalty program, ini tourism, untuk jadi konten tourism sampai ini loh, sampai SMK ngajarin itu. Jadi inovasi digital tidak harus IT ya, tapi pasti berbasis. Tidak harus produk IT, tapi pasti berbasis teknologi IT. Oke, gitu. Oke, baik. Mas Fauzan, sudah lewat 25 menit kita dari jadwal. Karena seru sekali obrolan dengan Mas Fauzan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fauzan sudah bisa menyempatkan sharing dengan teman-teman di sini dan rekan-rekan mahasiswa di sini. Terima kasih juga buat Prodi Manajemen yang sudah support untuk kegiatan manajemen di hari ini. Juga Bapak Ari Wibowo Irawan yang sudah join sampai selesai. Saya menyerap ilmu nih. Sesi berikutnya abis ini minta nomor telepon ya. Minta nomor telepon Mas Fauzan abis ini. Siap. Dengan senang hati. Ya, semoga Mas Fauzan kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain, mungkin di seminar offline ya. Amin. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah join di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberi manfaat, menjadi insight baru, knowledge baru buat teman-teman di sini, dan semakin memahami pentingnya digital bisnis di saat ini ya, di kondisi saat ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup kegiatan seminar manajemen di sore hari ini. Selamat sore, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Fauzan. Teman-teman, assalamualaikum. Thank you semuanya.